Yang masalah ini bukan sumber daya alam yang ada di negeri ini, tapi pada manajemennya. Bahkan partai penguasa saat ini dulu mempermasalahkan kenaikan BBM. Tahun 2012, PDIP itu pernah mengeluarkan namanya buku putih. Di buku putih ini solusi dari PDIP ya untuk menyelesaikan postur APBN di negeri ini tanpa perlu menaikkan harga BBM. Mereka tahu solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kehidupan Islami. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya saat ini sedang ditemani oleh salah seorang guru saya, Ustadz Tisna Ashirbuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, jadi kita pada kesempatan kali ini pengen ngobrol-ngobrol terkait sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat ya, yang dampaknya juga kita rasakan semuanya, yaitu tentang kenaikan BBM. Ustadz, berbicara kenaikan BBM ini kan lagi ramai banget ya. Semua orang merasakan dampaknya ya, terutama orang-orang yang di kalangan bawah ya. Ya kita juga ngerasain lah gimana BBM itu naik yang dari berapa 8 ribuan sekarang jadi 10.000 per liter. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kenaikan BBM ini kan udah sering banget kita denger ya, dari zaman dulu, dari harganya mungkin masih 1.500 kalau nggak salah ya. Sekarang sampai 10.000 Ustaz. Sebetulnya ada masalah apa sih Ustaz? Kalau misalkan menurut pandangan Ustaz sendiri terkait dengan kenaikan BBM ini bisa terjadi terus-terusan, padahal kan satu sisi kita juga mengetahui bahwa negara kita ini punya sumber daya alam yang banyak ya, terutama di minyak itu Ustaz. Banyak banget malah ya kan. Tapi kok kenapa harganya mahal gitu? Iya. Ya tentunya yang pertama karena adanya liberalisasi di sektor migas yang ada di negeri ini. Dan itu berawal dari Undang-Undang Migas pada tahun 2001. Dan yang menariknya dulu partai penguasa saat ini pada saat masa SBY juga rame-rame masalah kenaikan BBM. Saat itu mereka mengadakan seminar di DPR terkait undang-undang ini, terkait sumber daya alam di negeri ini yang banyak dikuasai asing. Yang menarik saat itu Megawati Soekarno Putri tentunya sebagai ketua partai penguasa saat ini ya, di saat itu jadi oposisi. Pada saat seminar itu ditunjukkanlah peta sumber daya alam yang ada di Indonesia, di mana hampir semua migas itu dikuasai asing seperti itu. Dan dia mengatakan kalau undang-undangnya seperti ini gimana mau diapakan ya, kurang lebih gitulah gitu. Padahal undang-undang migas 2001 itu yang teken Megawati. Iya. Gitu. Pas zaman ketika jadi kalau kita ya? Mau download itu undang-undang bisa dibuka ya. Undang-undang migas tahun 2001 nanti di bagian bawah itu presiden yang tanda tangan saat itu adalah Megawati, di mana menteri ESDM-nya saat itu SBY sendiri seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi di mana dalam pandangan Islam tambang ya, termasuk api misalkan migas ini harusnya adalah milik rakyat ya. Dikarenakan ada hadis an-nasu syuraka'u fi thalasin fil ma'i wal kala'i wan nar ya. Jadi manusia, rakyat itu punya kepemilikan yang sama. Mereka itu berserikat, punya hak yang sama dalam 3 hal. Dalam urusan air, padang gembala, rumput, kemudian urusan api. Ya. Di mana migas ini masuk ke situ. Kalau kemudian masuk ke dalam
barang tambang, ya, tambang minyak misalkan, ini juga sesuai dengan hadis Abyad bin Hamal di mana pernah meminta tambang garam. Pada masa itu garam itu pada masa Nabi ya, jangan bayangkan garam kayak sekarang. Jadi garam pas zaman Nabi itu barang berharga, bahkan dikatakan sebagai emas putih. Karena masa itu garam itu langka, jadi garam itu hanya ada di gunung. Gitu. Jadi saat itu ada sahabat namanya Abyad bin Hamal itu minta tambang garam ke Nabi, kemudian dikasih, tapi kemudian salah seorang sahabat yang melihat itu mengatakan kepada Nabi, tahukah wahai Nabi apa yang engkau telah berikan kepada si Abyad itu? Engkau telah memberikan sesuatu seperti ma'ul id, seperti air yang mengalir tidak terputus. Di saat itulah kemudian Nabi menarik kembali pemberiannya. Ya, jadi pada saat tambang yang depositnya besar itu ditarik kembali, padahal Nabi pernah memberikan. Di satu sisi Nabi juga pernah mencela orang yang memberikan sesuatu kemudian diambil lagi. Ya, artinya kan Nabi melakukan hal yang Nabi celah hal itu, gitu. Udah dikasih kok diambil lagi. Ini menunjukkan bahwa yang dikasih Nabi itu memang tidak pantas diberikan, itu hakikatnya gitu, haram diberikan pada seorang individu seperti itu. Nah dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa barang-barang tambang, ya, termasuk yang masuk dalam hadis an-nasu syuraka'u fi thalasin tadi itu adalah milik rakyat, gitu, seperti itu, milik umat, ya. Sehingga tidak bisa dimiliki oleh individu, termasuk negara sekalipun, hakikatnya itu bukan milik negara. Nah pada saat kemudian pengelolaan migas ini asasnya tadi liberalisasi, ya. Dari mana tahu liberalisasi? Ya buktinya sekarang pom bensin itu yang ada di negeri ini bukan hanya Pertamina, gitu, ya kan? Dulu setelah undang-undang migas itu diteken, orang hampir-hampir tidak percaya kalau nanti di jalanan kita akan lihat pom bensin Shell, pom bensin OVO sekarang ada ya, Vivo ya. Ada Vivo ya, BP dan sebagainya. Tapi setelah undang-undang itu diteken, benar itu ada, seperti itu ya. Yang harusnya minyak itu hanya dikelola oleh anak negeri ini, perusahaan anak negeri ini, ya. Kemudian itu ditender, gitu, ya, untuk pengelolaan minyak itu. Yang seringkali tentunya orang-orang asing, ya, pihak-pihak asing itu lebih menang, gitu, seperti itu. Padahal faktanya juga Pertamina itu juga mengelola sumur-sumur minyak di luar negeri. Jadi kan menarik gitu. Jadi di negeri kita sendiri mereka itu sampai harus bersaing dengan orang asing. Ya, ibarat anak itu dia pada saat mau makan sama orang tuanya suruh rebutan sama anak tetangga gitu. Padahal orang tua sendiri. Padahal orang tua sendiri. Dan masanya rebutannya tuh sama anak tetangga yang udah gede-gede badannya gitu ya. Seperti itu. Padahal si anak itu juga dia mampu nyari uang, nyari apa? Yang menariknya anak ini juga punya kemampuan juga gitu. Jadi kita lihat di sini memang sangat menyedihkan gitu, seperti itu. Jadi bisa dikatakan pangkalnya ini ya karena kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, yang kemudian kapitalisme itu memang tidak memiliki batasan kepemilikan, ya. Sedangkan dalam Islam barang-barang tambang termasuk migas ini dibatasi kepemilikannya. Kalau dia memang depositnya besar, itu tidak boleh dimiliki individu, ya, tidak boleh dimiliki oleh swasta. Jadi ini milik umat, milik rakyat, di mana kemudian negara itu hanya menjadi wakil saja, seperti itu, menjadi wakil. Nah kemudian maka pada saat itu filosofinya itu bukan milik seseorang, bukan milik negara, maka negara ataupun orang siapapun itu tidak boleh merasa memilikinya. Jadi pada saat itu bukan milik kita, maka tidak boleh kita itu mengelola, tidak boleh
kalau bahasa Islamnya itu tidak boleh melakukan tasarruf, ya. Tidak boleh mengambil tindakan. Ya. Apakah itu kemudian menjual, apakah kemudian itu bagi hasil, ya bahasanya itu kerjasama, sharing profit dan sebagainya dengan pihak asing dalam pengelolaannya, itu tidak boleh karena bukan punya dia, gitu. Ya. Bahkan negara pun nggak boleh, Ustaz, ya, ngambil keuntungan ya. Iya, jadi negara itu dia solusinya 3. Kalau memang kondisi ekonomi sangat bagus, dia bisa memberikan secara gratis, gitu ya. Atau dia bisa menjual kepada rakyatnya hanya sekedar biaya pokoknya saja, seperti itu, sehingga produksinya tetap bisa berjalan. Atau dia menjual dengan harga lebih yang itu tidak membebani rakyat, seperti itu. Ya, jadi gitu. Logika sederhananya kan di saat minyak ini ada di negeri ini, kita nyedot sendiri di negeri ini, gitu kan? Kita nyedot sendiri, ya harusnya lebih murah. Gitu. Harusnya begitu, ya, gitu. Kan gini, kenapa Allah itu melalui Nabi Muhammad SAW, ya, karena ucapan Nabi itu kan wahyu. Jadi ucapan Nabi itu juga wahyu. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu wahyu. Hanya redaksinya saja dari Nabi. Di saat Nabi mengatakan an-nasu syuraka'u fi thalasin, ya. Manusia itu berserikat, ya, dalam 3 hal, termasuk diantaranya tadi masalah api. Itu kan artinya gini. Dulu nenek moyang kita itu nggak pernah nanam minyak di Nusantara ini, nggak pernah mereka berinvestasi. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim di dunia ini, di belahan manapun, kalau ada barang tambang termasuk minyak, oh ini punya kami, gitu. Artinya apa? Semua itu kalau dalam Al-Quran walillahi ma fis samawati ma fil ardh. Jadi semua yang ada di bumi, di langit ini punya Allah. Tetapi kemudian dalam hadis itu Allah memberikan hak milik itu kepada rakyat, pada umat, gitu, seperti itu, ya. Yang tadinya milik Allah dari hadis tersebut, kemudian maka barang-barang tambang termasuk kemudian api, ya, energi itu menjadi milik umat. Pada saat itu milik umat, berarti kemudian pihak yang lain tidak boleh merasa itu milik dia, gitu. Termasuk negara. Misalkan di depan kita ada ruko, ya, itu milik Pak Haji siapa misalnya, punya dia, nggak boleh kemudian kita masang pelang di situ dijual tanpa perantara, atau ngajak kerjasama, ya, jualan bagi hasil, nggak boleh, orang bukan punya dia kok, ya kan, bukan punya dia. Jadi gitu. Jadi negara itu kalau dalam pandangan Islam itu harus sadar bahwa sumber daya alam itu bukan punya dia, bukan punya negara, gitu. Dan tidak ada satupun yang kemudian mengklaim itu punya dia, karena memang nggak pernah ada nenek moyang kita yang bikin minyak itu dulu, gitu. Itu benar-benar given, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian misalkan, ya, orang bikin mobil, itu kan ada bahan bakunya, ada biaya segala macam, gitu ya. Kalau minyaknya udah ada, ya, udah ada, tinggal disedot, kemudian disuling segala macam, seperti itu, ya. Dan itu memang ada biaya produksinya. Tapi kan logika sederhananya, kalau kemudian minyak itu di negeri kita sendiri harusnya lebih murah. Makanya kan orang-orang dalam tanda kutip sebodoh-bodohnya orang di negeri ini kan kemudian bikin analogi. Loh, kalau Vivo itu bisa jual 8.900, padahal itu pom bensin asing, kenapa nggak Pertamina beli aja ke Vivo? Nggak disubsidi ya lagi, kan? Ya? Iya. Jadi selisihnya itu 1.100 gitu. Udah untung berapa itu? Kalau kemudian tiap hari jutaan liter yang kemudian bisa terjual seperti itu. Artinya kalau perusahaan asing saja itu bisa menjual dengan murah, logika sederhananya kan Pertamina harusnya bisa lebih murah lagi, gitu, seperti itu.
Jadi kurang lebih gitu akar masalahnya itu adanya liberalisasi migas di negeri ini. Sedangkan kalau dalam pandangan Islam, migas ini harusnya adalah milik umat, ya, milik rakyat, yang kemudian pada saat ini milik umat seharusnya dikelola sedemikian rupa sebesar-besarnya untuk kepentingan umat, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pada saat liberalisasi migas ini kita lihat banyak perusahaan-perusahaan asing yang bercokol di negeri ini. Akhirnya maka kita bisa lihat keberpihakan negeri ini tuh lebih kepada orang asing gitu, seperti itu. Padahal tadinya kan orang itu kenapa ingin menerapkan demokrasi ya dimanapun itu. Salah satu kan supaya penguasa itu berpihak pada rakyat. Tapi faktanya sekarang tidak seperti itu gitu. Ya, dan itu kan dari zaman tahun 80-an. Kalau nggak salah awalnya itu dulu pas zamannya Presiden Soeharto yang liberalisasi pertama itu dibuka. Jadi peristiwa Malari itu kan terkait itu. Kemudian tahun 82 itu Iwan Fals aja itu udah ngeluarin lagu itu. Dan saat itu sama persis masalahnya, sama persis gitu. Dan jadi, sekarang berulang lagi. Pada saat dikatakan BBM naik tinggi karena ada orang pintar tarik subsidi, artinya dari zaman dulu itu masalah subsidi itu. Nggak hilang-hilang berarti. Jadi gitu. Memang menarik. Jadi dari awal pemerintahan SBY itu yang APBN negeri ini hanya nyampe 700 triliunan. Sampai kemudian sekarang di angka 2000-an. Ya. Kan gini ceritanya gini. Ibaratnya nih kita di rumah tangga ya. Gaji kecil. Tapi pengennya banyak gitu. Akhirnya apa? Utang. Defisit, ya kan? Kurang gitu. Kira-kira gimana solusinya? Ya berarti harus tambah pendapatan. Tetapi faktanya tambah pendapatan defisit terus, gitu kan aneh. Iya. Jadi misalnya gini, waktu gaji 700.000, kita punya kebutuhan 1 juta. Harusnya pada saat gaji itu 1.500.000, gitu kan? Surplus, ketutup itu, gitu. Tapi enggak ternyata gitu. Sampai 2000. Jadi sekarang udah 2000 triliun lebih, masih aja defisit. Berarti kan ada yang salah gitu. Ada yang error gitu. Padahal ya itu pajak terus digenjot seperti itu gitu. Jadi yang masalah ini bukan sumber daya alam yang ada di negeri ini, tapi pada manajemennya gitu. Dimana tadi ya orang tadinya pengen demokrasi itu berpihak pada rakyat, tapi itu ternyata tidak, ya seperti itu. Padahal ya tadi itu udah dari dulu sampai sekarang demo-demo rakyat itu juga tidak didengarkan. Bahkan partai penguasa saat ini dulu mempermasalahkan kan kenaikan BBM. Dan tahun 2012 PDIP itu pernah mengeluarkan namanya buku putih. Jadi buku putih ini solusi dari PDIP ya untuk menyelesaikan postur APBN di negeri ini, bisa menyelesaikan anggaran yang ada di negeri ini tanpa perlu menaikkan harga BBM seperti itu. Mereka tahu solusinya. Mereka katakan buku ini yang dikeluarkan sampai 40.000 eksemplar saat itu dibagikan kepada seluruh anggota DPR pada saat sidang penentuan kenaikan BBM. Kemudian mereka walk out pada saat itu karena tidak setuju dinaikkan harga BBM, bahkan katanya ada sebagian yang waktu itu dengan menangis seperti itu ya. Tapi kemudian di 2014 hanya selang 2 tahun Pak Jokowi menaikkan BBM, mereka kemudian setuju dengan kenaikan BBM, bahkan mengatakan waktu itu ingin mengeluarkan buku putih kedua. Nah, gitu. Jadi ingin mengeluarkan buku putih kedua tentang setuju menaikkan harga BBM gitu. Maka dari situ banyak pihak, dari Demokrat, segala macam, PKS. Ya ini berarti dulu ini hanya pencitraan saja, termasuk aktivis-aktivis ya LSM kayak Ray Rangkuti juga mengatakan seperti itu. Jadi ini mengerikan sebenarnya ya, di saat
dalam sebuah negeri ya. Kondisinya juga lagi iya. gini Ustaz ya. Jadi kalau ada orang itu seolah-olah berpihak pada rakyat, ternyata juga enggak gitu. Itu hanya pencitraan saja seperti itu. Ya, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan ya, dari berbagai rangkaian peristiwa, bukan hanya BBM, demokrasi itu hanya ilusi saja sebenarnya. Jadi faktanya tidak ada dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu. Bahkan orang-orang Amerika yang menerapin demokrasi udah jauh-jauh hari, itu di awal abad 20 sudah mengatakan, jadi sebenarnya demokrasi itu bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi dari pengusaha dari pengusaha oleh pengusaha untuk pengusaha. Karena ya begitulah karakternya di saat sebuah negeri diterapkan kapitalisme seperti itu. Jadi gitu. Jadi akar masalahnya tadi karena adanya liberalisme migas, kemudian demokrasi yang dipoles demikian rupa seolah-olah ini adalah sistem untuk rakyat, tapi sebenarnya ini menipu. Dan akhirnya justru malah melegalisasi hal-hal yang itu sebenarnya tidak disetujui rakyat, gitu, ya. Jadi rakyat tidak pengen naik BBM, tapi wakilnya menyatakan naik, jadi naik. Dan itu sah atas nama demokrasi, gitu. Rakyat yang di sana yang mensahkan sudah. Iya, ngeri kan, gitu. Jadi gitu. Jadi apa-apa yang kemudian rakyat itu rasakan menderita, sengsara segala macam itu akhirnya pupus atas nama demokrasi. Atas nama bahwa wakil Anda yang Anda pilih itu mengatakan nggak begitu. Oh, Anda itu di bawah nggak ngerti masalah gitu. Ya, jadi gitu. Ya. Walaupun ya sekali lagi ya banyak masukan tentunya terkait naik BBM ini. Jadi akar masalahnya dari liberalisasi migas, kemudian salah kelola dengan penerapan sistem kapitalisme dan demokrasi, dan berbagai macam masalah yang lainnya. Kemudian Ustaz, dari kenaikan harga BBM ini kan banyak respon yang dilakukan oleh masyarakat. Yang terjadi, masyarakat ada yang menerima, ada yang melakukan penolakan sampai demo-demo. Nah, kita sebagai seorang muslim ketika ada hal seperti ini, apakah kita harus pasrah gitu Ustaz? Pasrah dan kemudian taat aja dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa tapi gitu kan? Apakah ada yang lain gitu Ustaz? Sebagai seorang muslim yang baik, kita menyikapi hal seperti ini bagaimana Ustaz? Saya rasa sudah tepat jika kemudian ada upaya-upaya koreksi, ada upaya-upaya menasihati penguasa. Itu sikap yang harus kita ambil dengan berbagai cara gitu. Ya, yang bisa demo ya silakan demo, yang bisa membuat podcast, yang bisa membuat postingan di sosmed dan sebagainya. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita, nanti di akhirat kalau ditanya ya kita sudah ada upaya. Cuma yang ingin saya soroti adalah di saat penguasa itu kemudian di saat dinasehati, kemudian mereka itu merasa yang menasehati itu adalah oposisi gitu. Jadi kalau ada orang mengkritik, itu memandangnya orang yang mengkritik saya ini berarti dia oposisi, dia oposan, dia lawan politik saya. Itu yang keliru. Sehingga kemudian apa? Dia kebal kritik, anti kritik. Jadi anti kritik. Kenapa? Ya karena kalau dilihat di Wikipedia saja definisi oposisi itu, dia tujuan oposisi itu sendiri adalah untuk menjatuhkan penguasa seperti itu. Jadi sehingga yang tergambar dari penguasa kalau ada orang mengkritik, wah ini tujuannya menjatuhin saya. Itu kan yang tergambar. Apalagi sekali lagi penguasa sekarang, dulunya pada saat ada kenaikan BBM mereka juga mengkritik, kemudian ternyata benar mereka lakukan kritik itu pencitraan, kemudian untuk mengambil hati rakyat supaya kemudian nanti pemilu berikutnya mendukung mereka. Nah mereka juga jadi punya pola pikir gitu. Jadi kalau ada partai-partai yang kritik-kritik, wah ini paling sama saya, dianggapnya sejenis dengan dirinya gitu. Jadi gitu ya. Padahal
Harusnya seorang penguasa itu pada saat dikritik dia harus mendengar, dia harus menerima masukan seperti itu. Muhasabah gitu Ustaz. Iya, karena dalam pandangan Islam nasihat itu an-nasihatu hiya iradatul khair lil mansukh lahu. Jadi nasihat itu adalah keinginan ya, kebaikan untuk orang yang dinasihati bagi dirinya. Jadi bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin menghinakan dengan kritik itu, dengan masukan itu, tetapi semata-mata supaya yang dinasihati itu dia bisa mendapatkan kebaikan dengan nasihatnya itu. Nah, itu yang harusnya dimiliki oleh penguasa gitu, seperti itu. Sehingga tidak kemudian udah kebal kritik. Jadi orang bahkan di DPR itu sendiri pada saat ada kritik dimatiin mic-nya misalnya gitu. Yes. Itu berarti udah kebal kritik. Jadi nggak denger aja nggak mau. Gitu. Itu manusia pada saat. Iya, denger aja nggak mau. Karena mungkin juga tadi cara berpikirnya gitu. Oh, dia kritik oposisi. Oh, dia tuh kayak gitu sekadar pencitraan saya. Karena dalam hati saya juga dulu gitu. Nah, gitu. Dulu juga kita begitu. Kita pengen dapat hati rakyat dengan cara begitu sampai ngeluarin tulisan segala macam. Nah, ini yang harusnya dipahami penguasa seperti itu. Ya. Jadi bahwa upaya melakukan muhasabah, melakukan koreksi, kritikan, masukan itu justru sebenarnya buat kebaikan penguasa. Kan sangat miris ya di saat banyak aktivis-aktivis dulu misalkan zaman Pak Harto itu berpikir sama gitu bahwa mereka itu mengkritik Orde Baru sebenarnya demi kebaikan Orde Baru. Tapi giliran sekarang mereka jadi penguasa, ya, mereka persis sama seperti penguasa sebelumnya. Berulang gitu. lagi. Berulang. Mereka tidak mau mendengar suara rakyat. Itu Tidak. karena apa Ustaz? Ya. Karena demokrasi gitu. Ya bisa, ya karena pada saat orang berkuasa mau dengan demokrasi atau dengan apapun, kalau orang udah ngerasain enak berkuasa, memang kemudian maunya di atas gitu. Iya, pada saat status quo itu ya dia udah menikmati dan dia nggak ingin statusnya itu digoyang gitu. Kalaupun dia turun nanti diganti dengan orang-orang dekatnya seperti itu. Luar biasa Ustaz. Jadi memang sebagai seorang muslim kita juga ketika melihat penguasa itu melakukan kesalahan, kita juga harus menasihatinya dengan berbagai macam cara, dengan cara-cara yang baik tentunya Ustaz ya. Iya. Nggak boleh anarkis gitu dan lain-lain sebagainya. Ya intinya berilah nasihat dengan cara yang baik seperti itu, kemudian menasihati penguasa itu pahalanya sangat besar karena dalam berbagai hadis katakan orang yang bisa mati pada saat menasihati penguasa itu dianggap sebagai sayyidus syuhada. Dalam hadis lain disebut akramus syuhada, orang paling mulia di antara orang yang mati syahid. Seperti itu. Akramus syuhada ya, Hamzah bin Abdul Muthalib wa rajulun qama ila imamin jannah. Jadi orang yang paling mulia di antara para syuhada itu pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi ada yang selevel dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Lelaki yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, yang jair, yang kemudian dia menasihati, beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian dia dibunuh. Ya. Jadi pahalanya sangat besar, ya, seperti itu. Ya. Jadi jika kemudian diantara kaum muslimin melakukan itu, semata-mata itu menjalankan perintah Allah, bukan karena ingin menjatuhkan penguasa, bukan karena ingin jadi oposisi, bukan karena kebencian, tidak. Karena niatnya itu justru itu karena perintah Allah, justru karena ingin tadi agar orang yang dinasihati dalam hal ini adalah penguasa supaya dia dapat kebaikan. Gitu. Karena kebijakan penguasa itu berimbas kepada banyak orang, seperti itu. Satu lagi boleh Ustaz? Ya. Tadi kan Ustaz sempat menjelaskan tentang di dalam Islam itu ternyata ada aturan, ada hukum-hukum terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya tentang migas. Nah, kalau kita lihat fakta sekarang, ketika negeri ini tidak menerapkan syariat Islam, yang diterapkannya adalah sistem kapitalisme demokrasi. Nah, itu bagaimana Ustaz solusinya?
Ya berarti kita harus berupaya untuk mengajak umat agar mereka mau menerapkan syariat Islam seperti itu. Dan yang terpenting kita harus tegaskan bahwa Islam termasuk syariat Islam itu tidak bertentangan dengan norma apapun di negeri ini, dengan undang-undang dasar, dengan dasar negara dan sebagainya yang ada di negeri ini, gitu. Karena Islam adalah bagian dari negeri ini, gitu. Ya, Islam termasuk ajaran yang diakui di negeri ini. Gitu. Ya. Jika kemudian ada yang memberikan masukan terkait sebuah aturan, ini akan menjadi solusi kalau menggunakan syariat Islam. Jadi yang pertama harus dipahami bahwa syariat Islam itu tidak bertentangan dengan norma yang ada di negeri ini. Kedua, haruslah kita memiliki visi mencari solusi. Jadi kalau kemudian selama 77 tahun negeri ini merdeka, ya, nggak kelar-kelar nih misalkan masalah migas, apa susahnya kemudian menerima ide Islam, gitu, seperti itu. Ya, kalau kemudian dari partai penguasa di negeri ini, itu salah satu senatornya, saya sebut saja namanya Ibu Evan Sundari, itu pernah mengatakan ada sekitar puluhan undang-undang di negeri ini yang draftnya dibuat oleh orang asing, gitu. Jadi kalau kemudian ada aturan-aturan masuk ke negeri ini, mereka itu ngambil dari orang asing, bahkan draftnya dibuat orang asing. Mereka sendiri melakukan studi banding, melihat undang-undang itu juga ke orang asing, gitu. Apa salahnya kalau menerima masukan dari Islam? Iya. Ya Belum kan? itu Ustaz ya. Iya kan? Iya enggak? Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negeri ini yang bicara masalah kekayaan alam itu kan juga sudah diamandemen. Gitu. Artinya bukan harga mati, gitu. Bukan harga mati. Walaupun teriak-teriaknya harga mati, tapi faktanya mereka sendiri yang mempraktekkan itu tidak harga mati. Sudah berapa kali amandemen, gitu. Jadi apa susahnya kemudian kalau mereka itu bisa begitu legowonya, bahkan datang sendiri ke luar negeri, ya, melihat aturan asing, kemudian dibawa ke negeri kita, ya. Apa susahnya kemudian menerima masukan Islam, ya? Apa filosofinya? Kita jadikan ini sebagai solusi, kan gitu. Iya. Kenapa mereka itu mau menerima aturan-aturan asing, ya? Padahal dasar negara di negara lain bukan Pancasila misalkan. Oh iya, benar. Ya kan? Ya. Kenapa mereka mau menerima? Kan karena intinya pengen cari solusi. Apa susahnya kalau kemudian juga mau mendengar masukan dari Islam dengan syariat Islam, dengan hitung-hitungan segala macam, ini bisa menjadi solusi gitu bagi negeri ini. Jadi bukan hanya semata-mata ini sebuah doktrin bahwa harus Islam tidak. Tapi sebenarnya kalau kita mau diskusi, ya, ini bisa menjadi solusi bagi bangsa ini, gitu, seperti itu, ya. Sehingga kemudian umat ini harus dicerdaskan, harus dipahamkan syariat Islam, sehingga mereka mau kemudian dengan sukarela, bahkan mereka meminta agar di negeri ini diterapkan syariat Islam. Tapi kalau kemudian tidak diberikan pemahaman, yang ada ya justru muncul adalah Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, gitu. Makanya menerapkan Islam dengan penekanan undang-undang itu juga nggak pas, ya. Jadi harus dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Contoh yang paling real itu ya kasus jilbab. Oh iya. Ya. Kenapa di sekolah-sekolah itu masih ada kasus-kasus pelajar putri yang menolak pakai jilbab? Kemudian muncullah berita dipaksa pakai jilbab seperti itu, ya. Ya sebenarnya karena siswi itu tidak paham, Nggak sadar. Iya, nggak punya kesadaran untuk menutup auratnya seperti itu. Kalau dia punya kesadaran, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa. Dia belum masuk sekolah udah pakai jilbab. Iya benar. Gitu, seperti itu, ya. Bahkan kalau dia disuruh buka dia nggak mau, mereka kan gitu kan? Marah gitu. Ya, iya gitu. Nah begitu juga dengan syarat Islam, gitu. Kalau mereka tahu, oh ini ternyata bagian dari aturan Allah yang menciptakan kita, harusnya kita mau tunduk dengan aturan ini. Oh ternyata ini bisa jadi solusi bagi negeri ini, ya, untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu luar biasa, gitu. Itu yang harusnya
saat ini kita gaungkan di negeri ini. Seperti itu ya. Sekali lagi bukan hanya istilahnya keren-kerenan untuk ego-egoan bahwa kami Islam harus Islam, tidak hanya itu juga, tapi juga bahwa memang syariat Islam itu bisa memberikan solusi bagi negeri ini, seperti itu ya. Luar biasa Ustaz, pencerahan yang luar biasa dari masalah BBM, kemudian sikap kita sebagai seorang muslim dan solusinya dalam Islam itu bagaimana. Ini mudah-mudahan kita semua bisa memahami itu sebagai, bisa kita amalkan tentunya Ustaz ya. Bisa kita lakukan, kemudian kita amalkan, kita sebar luaskan agar saudara-saudara kita sama muslim itu memahami bahwa ada yang salah dengan pengelolaan di negeri ini dan sikap kita juga dalam berbuat itu bagaimana. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini segitu aja. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya, di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Sebelumnya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain yang tema-tema yang panas, yang lagi hot nih Ustaz. Jadi kita cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.